Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyampaikan permintaan maaf atas tanggapan terhadap kasus penganiayaan berat yang dialami YTR 29 tahun. Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak menyebut kasus yang dialami YTR belum masuk kategori penyiksaan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Respons ini pun menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maafnya pada keterangan tertulis pada Senin 29 Juni 2026. Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Bataramunti menegaskan kasus YTR merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim, sadis, dan kejam. Kasus ini pun dinilai merendahkan martabat manusia dan memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Tindakan ini juga dipandang sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkannya. Ratna menerangkan Komnas Perempuan tetap fokus untuk mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban, serta dapat mendukung penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban. Ratna menyinggung adanya pernyataan Komnas Perempuan mengenai kasus tersebut beberapa waktu lalu yang sempat menjadi polemik publik. Penjelasan itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban. Komnas menegaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk bergerak cepat agar korban dapat tertangani dengan baik. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyampaikan permintaan maaf atas tanggapan terhadap kasus penganiayaan berat yang dialami YTR 29 tahun. Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak menyebut kasus yang dialami YTR belum masuk kategori penyiksaan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Respons ini pun menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maafnya pada keterangan tertulis pada Senin 29 Juni 2026. Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Bataramunti menegaskan kasus YTR merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim, sadis, dan kejam. Kasus ini pun dinilai merendahkan martabat manusia dan memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Tindakan ini juga dipandang sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkannya. Ratna menerangkan Komnas Perempuan tetap fokus untuk mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban, serta dapat mendukung penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban. Ratna menyinggung adanya pernyataan Komnas Perempuan mengenai kasus tersebut beberapa waktu lalu yang sempat menjadi polemik publik. Penjelasan itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban. Komnas menegaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk bergerak cepat agar korban dapat tertangani dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.